Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dan pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan kembali memperkenankan kita untuk bersekutu bersama melalui Renungan Harian Toraya edisi Minggu 10 September 2023. Dan oleh karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan, terlebih lagi kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan di pagi yang indah ini ya Tuhan, sebelum kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus, kami pun rindu untuk lebih dalam merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, renungan kami pada saat hari ini dapat menuntun kami, membimbing kami untuk senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kasih adalah tanda kehidupan. Pak Kaboro ya mau tanda tasik nakatuan. Itulah tema kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada kata yang lebih populer dan menjadi penanda paling dikenal bagi orang Kristen daripada kata kasih. Bukan hanya karena kata ini teramat sering dikatakan, tetapi terutama karena Allah sendiri menghendaki dan menetapkannya sebagai hukum yang pertama dan terutama. Tidak ada yang protes atau keberatan terhadap kata itu. Tanggapan atasnya selalu positif, selalu amin. Namun ternyata semua yang menyadari jika penghayatan dan praktiknya sering belum sesuai. Yohanes menjadikan kata itu sebagai inti jati diri atau karakter dasar dan hakiki pengikut Kristus. Tidak mungkin menyebut diri Kristen tanpa menghidupi kasih. Demikianlah kasih itu harus nyata dalam hubungan dengan sesama. Pertama-tama dengan sesama saudara. Kasih itu bukan satu di antara beberapa pilihan untuk hidup. Ia juga tak bisa dicampur dengan yang lain. Ia juga tidak hanya sebatas kata, rasa, dan kemauan, melainkan mesti menjadi perbuatan dan dalam kebenaran. Hidup tak mungkin tanpa kasih. Sebab di luar kasih yang ada hanyalah kejahatan berujung maut, seperti yang menguasai Kain sampai ia tega membunuh saudaranya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk memperhatikan sapaan kasih yang biasa dipakai dalam kekristenan. Saudara-saudara yang kekasih
di dalam Kristus. Sapaan itu begitu akrab di telinga kita dan amat mudah keluar dari mulut kita sebagai pengikut Kristus. Semoga sapaan itu semakin menjadi salah satu cara untuk senantiasa mengingat dan menghidupi kasih sejati. Kasih yang nyata dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan begitu, semakin nyatalah bahwa kita sungguh menikmati hidup baru di dalam Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami dimampukan agar senantiasa mewujudkan kasih itu baik melalui perkataan maupun perbuatan. Kami tidak akan mampu ya Tuhan jika kami mengandalkan kemampuan kami. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami sebagai pengikut Kristus mampu menerapkan hukum kasih kepada saudara-saudari kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, ketika kami akan ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan mengetuk pintu hati kami sehingga kami dapat ke rumah-Mu yang kudus dengan penuh sukacita untuk menyembah-Mu. Bahkan ya Tuhan, ketika dalam menjalani aktivitas ataupun masih ada pekerjaan dan tanggung jawab lainnya yang akan kami lakukan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memampukan kami, menguatkan kami, sehingga semuanya dapat kami jalani dengan penuh damai sejahtera. Berdoa ya Tuhan buat semua keluarga kami, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh, kiranya Tuhan berkati. Berdoa bagi anak-anak yang terpisah jauh, baik itu karena pendidikan maupun pekerjaan, Tuhan hadirlah untuk senantiasa menyertai dan melindungi mereka dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Bahkan berdoa bagi anak cucu yang berada dalam masa pertumbuhan, Tuhan tolonglah sehingga dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, kelak menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih lagi menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh, bahkan jika ada di antara kami yang sementara mengikuti renungan harian berada dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan tolong kami, berkatilah sehingga apa yang kami upayakan dan usahakan melalui semuanya itu ya Tuhan dapat membawa kami ke keadaan yang lebih baik, membawa perubahan dari sakit penyakit menuju suatu kesembuhan yang Tuhan kelak akan anugerahkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa buat setiap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan tolonglah orang tua kami sehingga setiap orang tua kami bahkan dalam keterbatasan fisik senantiasa dapat hidup dengan baik, dengan penuh kekuatan bahkan kesehatan, juga penuh dengan sukacita sehingga orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, sepanjang kehidupan kami pada saat ini, bahkan ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan atau pergumulan hidup, tolonglah kami ya Tuhan sehingga kami dapat menjalani semuanya itu dengan baik. Karuniakanlah kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing sehingga kami mampu mengasihi satu sama lain. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah, nyatakanlah kasih itu terhadap saudara-saudari kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihan kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian teraya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.